Yang sangat penting urunyo adalah seorang pemersatu hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh. Sebab Aceh cukup carut marut, Aceh cukup kucar kacir, Aceh seolah-olah urunyo tidak tahu siapa yang dituakan. Hanale dia urung yang tak pertuha urunyo. Pulam leh pasca damai Aceh urunyo kasalah urus. Walaupun lepeng katanya han makmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, para hadirin dan juga para pendengar yang kami hormati, bak kesempatannya untuk pegah Dr. Husaini M. Hasan Nuwa Aceh sebagai pemersatu. Apakah lepegah menan kehadiran urung-urung yang memiliki sosok dan karakter lagero ni urunyo sangat dibutuhkan di masyarakat Aceh. So ya hanaturi dengan ayahanda Dr. Husaini M. Hasan, seorang laki-laki yang lahir di Sigli bak tanggal Ilhai bulan 7 tahun 1970, dan beliau seorang tokoh Aceh Merdeka. Godnyan adalah pendiri Aceh Merdeka, dan bukan hanya pendiri, beliau adalah orang yang sangat dipercaya oleh Tengku Hasan di Tiro, dan beliau diangkat sebagai sekretaris negara. Jadi beliau pegah dalam sistem pemerintahan lehro Tengku Hasan Tiro. Yang kedua adalah Dr. Tengku Husaini M. Hasan. Jadi menyorongnya takalan bahwa urang-urang di Aceh nyorongnya sangat berharap sira sosok, berharap sira pemimpin yang mampu, yang bisa mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk damai, untuk bersatu. Sebab urangnya takalan Aceh nyo sangat kucar kacir, dan kehadiran beliau dalam perjuangan nyo dekat takalan legdanyo bahwa hana kepentingan pribadi naiknya, daiknya hana kepentingan kelompok. Jadi yang nak bakgonya lah mental pejuang sejati, kan untuk drog, kan untuk keluarga. Sebab pakon pegah menan bahwa gonya tidak doktor dan ahli kandungan, punya untuk urusan pribadi, untuk urusan keluarga nya lebih dari cukup. Jadi koknya getambang dalam perjuangan kan giak me perut soh, kan giak me bangai. Makanya kadang-kadang udah ditambang dalam perjuangan ime perut soh, hana harta, hana pengetahuan. Ubangka menang atau ubangkana peluang yang kayak pegang doa kepreman. Tapi berbeda dengan sosok yang satu ini. Sosok Dr. Tengku Husaini tidak demikian. Jadi beliau punya profesi yang bisa diandalkan. Jadi kan hanya sekedar gegabung supaya mendapatkan keuntungan untuk pribadi dan keluarga. Jadi yang diharapkan, tak kala dalam perjuangan gonya yang diharapkan adalah kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran bagi rakyat Aceh. Ingin gekala ni gonya, dan diharap bahawa tegalam gonya mati gua Allah. Beda kekalan Acehnya begat, Acehnya bumakmu, Acehnya bersatu, Acehnya baik kucar kacir. Nya ke garis perjuangan yang ditempuh. Walaupun di tengah perjuangan badai fitnah itu selalu menghantui, nyan han terlepas. Tak kala katanya berpijak pada garis perjuangan. Yang pertama, tak kala katanya berpijak pada kebenaran,
nyo akan muncul fitnah sebab urang-urang yang jehud, urang-urang yang hanagat perangui, urang-urang yang hanagat akhlak, yang senantiasa selalu memunculkan kedustaan, selalu memunculkan kebohongan. Tapi ada satu prinsip yang perlu dipegang, bahwa kebohongan, kedustaan, kecurangan, sekencang apapun dia berlari, namun satu saat pasti akan dikejar oleh kebenaran dan kebaikan. Dan ia akan terbukti, dan ke depan adalah semakin terbukti. Jadi beliau adalah seorang intelektual, dan beliau juga sangat paham dengan agama. Beliau cerdas, beliau juga orangnya taat, orangnya berwibawa. Bak wajah mentang takalen, nampak karakter goknya sebagai seorang pemersatu. Jadi kondisi Aceh Huronyo, ayahanda Dr. Husaini memang sangat dibutuhkan orang-orang yang memang punya kemampuan. Antara lain salah satu di antara adalah kehadiran drone di Aceh Huronyo sangat diperlukan. Cuma hanya penum-penum drone saja, pengkhianat yang hanya galak, yang biasa dalam perjuangan. Sebab menyatakan Aceh Huronyo, jadi kondisi di Aceh Huronyo sangat murat marit, sangat carut marut. Sekurang 5 triliun dana otonomi khusus, 72 triliun hibah negara asing pasca tsunami, gelam ditambah dengan pabrik-pabrik raya yang udahnya hanali akan terbengkalai kapayah tuk. Jadi ekonomi di Aceh sangat memprihatinkan. Coba tingkat kadon udahnya termiskin di Sumatera, kan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi udahnya Aceh butuh pemimpin yang cerdas, pemimpin yang jujur, kan hanya perlu ulun cadang. Punya ulun cadang hanya jujur, nyanjet ke ulun temengut, ulun merampok. Jadi yang tak harap ulunnya pemimpin yang jujur, yang taat beragama, yang cerdas. Jadi ini konsep untuk memimpin Aceh, sidik, amanah, tablik, fatanah. Jadi menyuna konsepnya dalam tabangun Aceh, insya-Allah Aceh akan ged. Jadi ulunnya Aceh membutuhkan sosok pemersatu untuk melahirkan kemajuan, untuk merajut kemenangan, untuk melahirkan kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Yang sangat penting urutnya adalah seorang pemersatu hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh. Sebab Aceh cukup carut marut, Aceh cukup kucar kacir, Aceh seolah-olah urutnya tidak tahu siapa yang dituakan. Hanale deh urung yang tak petuha urutnya. Jadi hanale deh urung yang berwibawa, yang bisa di depan untuk membela kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Jadi ukhuwah Islamiyah hanali orangnya. Walaupun di Aceh dah pegah nanggara bersyariat, walaupun di Aceh dah pegah orang beragama, walaupun azan berkumandang di mana-mana, tapi ukhuwah Islamiyah orangnya di Aceh nyo hampir hana sama sekali. Pulang leh pasca damai Aceh orangnya kasalah urus. Walaupun lepeng katanya han makmu. Jadinya sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi sosok drone Dr. Ayahanda Tengku Husaini memang sangat dibutuhkan. Bukan hanya tuan kalian sebagai pribadi, tetapi banyak masyarakat juga yang berharap kehadiran urung-urung lagi drone untuk hadir di Aceh sebagai pemersatu, untuk melahirkan ukhuwah Islamiyah, untuk melahirkan persatuan agar bisa merajut kemakmuran pada masa yang akan datang. Jadi insya-Allah impian dan harapan drone ingin nekalan Aceh berkemajuan. Segala drone kuwa Allah Subhanahu wa taala nyoklah kesempatan yang sangat ged, kesempatan yang sangat indah. Dan bak tahun 2020 pun Aceh sebenarnya mengharapkan hadir orang-orang yang dekat dengan Islam, dekat dengan agama dan berjiwa lembut, tidak rakus, tidak hanya berjuang untuk kepentingan pribadi. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.